adik-adik, Assalamualaikum. Salam semangat. Jumpa lagi dengan Ibu Sri Wahyuni. Kali ini Ibu akan mengajarkan kepada adik-adik pembelajaran matematika dengan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Simak baik-baik materi yang Ibu berikan ya. Namun seperti biasa, untuk memulai pembelajaran kita harus membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adik-adik diharapkan bisa mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kedua, adik-adik diharapkan dapat melakukan penjumlahan pecahan campuran. Ketiga, adik-adik juga dapat melakukan pengurangan pecahan campuran. Tahukah adik-adik apa perbedaan dari pecahan biasa dengan pecahan campuran? Ayo coba perhatikan bentuk pecahan biasa dengan pecahan campuran. Baik, mari sekarang kita coba mengerjakan soal latihan, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yuk disimak. Contoh yang pertama. Di sini Ibu akan memberikan bilangan 5, 1/4. Cara menyelesaikannya, adik-adik mengalihkan angka yang di depan, angka 5, kita kalikan dengan angka yang di bawah, yaitu angka 4. 5 dikali 4, kemudian ditambah 1. 1 berasal dari angka yang di atas. Lanjut kemudian per 4. 4 ini berasal dari angka yang di bawah. Kemudian kita hasilkan 5 dikali 4 ditambah 1. 5 kali 4 20 ditambah 1 21 per 4. Contoh yang kedua, ada bilangan 7, 2/3. Cara menyelesaikannya, angka di depan 7 kita kalikan dengan angka 3 yang di bawah, kita tambah 2. Tambah 2 ya, per 3. 3 ingat berasal dari angka yang di bawah. Hasilnya 7 dikali 3 21 ditambah 2 23. Per, jangan lupa pernya sesuai angka yang di bawah atau penyebut, yaitu 3. Nah, sekarang adik-adik sudah paham kan bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sekarang mari kita membahas soal latihan tentang penjumlahan pecahan campuran. Contoh yang pertama, Ibu ada bilangan 2 1/3 ditambah 1/3. Cara menyelesaikan soal berikut ini, adik-adik harus mengubah terlebih dahulu pecahan campuran tersebut ke dalam pecahan biasa. Nah, adik-adik juga harus perhatikan bilangan di bawahnya atau angka di bawahnya yang kita sebut dengan penyebut, yaitu sama-sama 3. Ini ya, bilangan penyebutnya sama 3. Jadi adik-adik, mari kita ubah menjadi pecahan biasa. 2 1/3 harus kita ubah seperti tadi, kita kalikan 2 kali 3 ditambah 1/3. Pada pecahan sebelahnya kita lakukan dengan cara yang sama. 1 dikali 3 ditambah 1. Jangan lupa per 3. Nah, adik-adik langsung menyelesaikan 2 kali 3 ditambah 1 7/3 ditambah 1 kali 3 ditambah 1 4/3. Nah,
Coba adik-adik perhatikan. Angka yang kita hasilkan adalah pecahan biasa. Pada pecahan biasa tersebut, jika kita perhatikan, bilangan bawahnya atau angka bawahnya sama-sama bernilai 3. Artinya adik-adik tinggal menjumlahkan saja. Angkanya 7/3 ditambah 4/3. Artinya angka yang di atas kita jumlahkan 7 ditambah 4, 11 ingat ya, pada pelajaran sebelumnya jika penyebutnya sama tidak perlu kita jumlahkan, cukup kita tulis angka 3. Maka hasilnya adalah 11/3. Paham ya? Baik, contoh yang kedua ada bilangan pecahan 5 1/4 ditambah 3 1/4. Ingat, adik-adik harus mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan biasa. 5 1/4 menjadi angka 21/4. 3 1/2 menjadi angka 7/2. Nah, lalu kita perhatikan angka di bawah atau penyebutnya. Penyebut angka ini adalah berbeda. Maka adik-adik perlu mengubah menjadi angka yang sama dengan cara KPK. Maka KPK 4 dan 2 adalah 4. Nah, sekarang adik-adik harus mengubah pecahan tersebut menjadi penyebut yang sama. 21/4 tidak perlu kita ubah karena pada bilangan di bawahnya sudah berangka 4. Kita hanya langsung menulis 21/4. Kemudian pada pecahan 7/2 kita harus mengubah karena bilangan penyebutnya angka 2, sehingga 2 dikali berapa menghasilkan 4. Maka 2 kali 2 atasnya juga dikali 2. Jangan lupa 21/4 tetap kembali ditulis, ditambah 7 kali 2 14 per 2 kali 2 4. Nah, sekarang adik-adik perhatikan apakah bilangan penyebutnya sudah sama? Ya, benar, sudah sama ya, 4. Nah, adik-adik tinggal menjumlahkan 21/4 ditambah 14/4. 21 tambah 14 35 per, ingat bilangan di bawah tidak perlu dijumlahkan, cukup kita tulis dengan angka 4, sehingga hasilnya adalah 35/4. Nah, bagaimana soal yang ibu berikan? Sekarang kita akan membahas soal latihan tentang pengurangan pecahan campuran. Contoh yang pertama, ibu ada bilangan 8 2/5 dikurang 6 1/5. Sekarang adik-adik harus ubah menjadi pecahan biasa ya. 8 kita kalikan dengan angka 5, jangan lupa ditambah 2. Per, ingat ya adik-adik, per sesuai dengan angka yang di bawah. Berapa adik-adik? Ya, benar, 5. Kemudian kita kurang dengan angka pecahan satunya. 6 dikali 5 ditambah 1. Jangan lupa per sesuai yang angka di bawahnya adalah 5. Ya, ayo kita hitung bersama-sama lagi adik-adik. 8 dikali 5 ditambah 2 adalah
42 per 5 dikurang 6 dikali 5 ditambah 1. Berapa adik-adik? Iya, benar. Hasilnya adalah 31 per 5. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan. Angka yang berada di bawah atau penyebut di bawahnya adalah sama. Sekarang karena penyebutnya sama, adik-adik hanya mengurangkan saja angka yang di atasnya. Berapa adik-adik? 42 dikurang 3, 1. Berapa adik-adik? 42 dikurang 31. Ayo. Ya, benar. Hasilnya adalah 11 per 5. Nah, sekarang adik-adik sudah paham ya? Contoh yang kedua, ada bilangan 6 2 per 5 dikurang 4 3 per 10. Sekarang kita ubah menjadi pecahan biasa. Ayo tebak berapa ya adik-adik? Iya, benar. 6 dikali 5 ditambah 2 menghasilkan angka 32 per 5. Kemudian pecahan satunya 4 dikali 10 ditambah 3. Iya, benar. Hasilnya adalah 43. Jangan lupa per sesuai angka yang di bawahnya, 10. Nah, coba sekarang adik-adik perhatikan. Apakah penyebutnya sudah angka yang sama? Kita lihat ada angka 5 dan 10. Artinya penyebut pada pecahan ini berbeda. Untuk itu adik-adik harus mencari KPK 5 dan 10. Ayo, KPK 5 dan 10 berapa ya adik-adik? Iya, benar. KPK 5 dan 10 adalah 10. Baik, sekarang adik-adik perhatikan di antara kedua pecahan tersebut mana yang perlu kita ubah dan mana yang tidak perlu kita ubah. Ya, angka 32 per 5 perlu kita ubah menjadi per 10 karena penyebutnya adalah angka 5. Sementara pada angka 43 per 10 tidak perlu kita ubah karena penyebut atau angka yang di bawahnya sudah per 10. Baik, sekarang ayo kita ubah ya. Nah, kita ubah 32 per 5 artinya angka berapa apabila angka 5 dikalikan berapa supaya mendapat hasil 10? Ya, benar. 5 dikali 2, maka atasnya juga dikali 2. Ingat ya, 5 kita kalikan 2 karena supaya mendapat hasil pecahan di bawahnya adalah angka 10. Oke, untuk pecahan satunya tidak perlu kita ubah, tetap menjadi 43 per 10. Lanjut, kita hitung ya. 32 dikali 2 adalah 32 dikali 2 adalah 64. Ya, benar. Kemudian yang di bawahnya 5 dikali 2 adalah 10. Untuk pecahan satunya tetap ditulis kembali adik-adik, 43 per 10. Nah, coba adik-adik perhatikan apakah bilangan di bawahnya sudah sama? Iya, benar adik-adik. Bilangan di bawahnya sudah sama, yaitu 10. Sekarang adik-adik tinggal mengurangkan angka yang di atas. 64 dikurang 43 hasilnya adalah, iya benar, 21. Ingat ya adik-adik, pernya per 10. Sehingga hasil yang kita dapatkan adalah 21 per 10.
Baik adik-adik, itulah materi penjelasan Ibu pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan kepada adik-adik dapat kalian pahami dan kalian mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.